Kali ini saya akan menerangkan tentang sistem informasi geografis. Secara umum, sistem informasi geografis atau yang disingkat SIG merupakan suatu sistem informasi yang mengolah informasi yang memiliki referensi geografis. SIG berfungsi untuk pemasukan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara keruangan. Hasil dari SIG dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam perencanaan atau pengelolaan suatu fenomena di permukaan bumi, seperti perencanaan tata ruang wilayah. Sebagai suatu sistem, SIG dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling terikat di dalamnya. Komponen SIG terdiri atas data dan sistem komputer. Data terbagi menjadi dua, antara lain data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat grafis, yaitu posisi terhadap garis lintang dan garis bujur. Terdapat dua jenis penyajian data spasial, yaitu data raster dan data vektor. Data raster itu menampilkan, menempatkan, dan menyiapkan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-kotak. Kalau data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyiapkan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan luasan. Pada data vektor, garis-garis merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan. Yang kedua ada data atribut. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut berasal dari perhitungan statistik, sensus, dan catatan lapangan. Biasanya data ini disimpan dalam bentuk tabel. Lalu komponen yang kedua ada sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri atas hardware, software, dan brainware. Lalu selanjutnya kita membahas subsistem SIG. Dalam pengelolaan informasi, terdapat 4 subsistem informasi geografis. Keempat subsistem tersebut adalah masukan, manajemen data, analisis data, dan keluaran atau output. Masukan berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat diterima dan digunakan dalam. Lalu ada manajemen data. Dalam subsistem ini dilakukan pengolahan data dasar. Proses-proses yang dilakukan antara lain persiapan data dan pemodelan. Selanjutnya ada analisis data. Secara umum, analisis spasial merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menentukan potensi, hubungan, atau pola-pola yang terdapat di dalam unsur-unsur geografis. Di dalam analisis data, ada beberapa fungsi analisis spasial yang umumnya ditemukan di dalam SIG, antara lain klasifikasi, overlay, network, buffering, dan analisis 3 dimensi. Klasifikasi merupakan fungsi analisis spasial untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Yang kedua ada overlay, merupakan fungsi tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih lapisan data spasial berbeda yang memiliki referensi geografis dalam sistem yang sama dan lokasi kajian yang sama. Selanjutnya ada network atau jaringan. Teknik analisis jaringan di dalam SIG digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, atau bahkan orang di seluruh jaringan. Analisis jaringan dapat digunakan untuk menilai keterjangkauan ke sumber daya tertentu di seluruh jaringan. Yang keempat ada buffering. Analisis buffering adalah analisis dalam SIG untuk mengidentifikasi zona penyangga dengan jarak tertentu dari fitur geografis yang ada. Fitur geografis ini dapat ditunjukkan dalam bentuk lokasi titik, garis, atau poligon. Yang terakhir ada analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi adalah fungsi analisis SIG yang digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Selain itu, 3D SIG juga membutuhkan gambar foto udara yang bagus di mana kerusakan banjir pada permukaan tanah tertentu seperti perumahan atau lapangan dapat diperkirakan dengan tepat.
Yang terakhir ada keluaran. Keluaran ini adalah hasil dari berbagai pengolahan data yang dilakukan oleh SIG. Hasil dari SIG dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, data-data tersebut dapat ditampilkan kembali dan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan. Output dalam SIG dibedakan menjadi 3 bentuk, yakni hasil cetakan di atas kertas, digital, dan berupa data elektronik.